Di lantai 53 sebuah apartemen mewah New York, seorang dewa gitar nyaris kehilangan segalanya. Bayangkan, Anda punya segalanya. Kekayaan yang ditaksir mencapai 450 juta dolar, 18 piala Grammy dan bakat yang dipuja jutaan orang. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia kendalikan, iblis di dalam dirinya. Pria ini biasa dipanggil Tuhan oleh para penggemarnya, namun hidupnya terasa seperti neraka. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tragedi yang tak terbayangkan di puncak dunia justru menjadi titik balik kebangkitan seorang legenda dari jerang heroin, alkohol, dan keputusasaan. Bagaimana mungkin kehilangan terbesar dalam hidup seorang ayah justru menjadi penyelamatnya? Kisah ini dimulai jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit New York menjadi saksi tragedinya. Ini adalah kisah Eric Clapton. Lahir di tengah situasi keluarga yang rumit, dibesarkan oleh neneknya, dan percaya ibunya adalah kakaknya, Clapton muda menemukan pelarian dalam musik blues. Gitar bukan lagi sekadar alat musik, itu adalah perisai dan satu-satunya bahasa yang mampu menyuarakan rasa sakitnya. Dan dunia pun mendengarkan. Pada pertengahan 1960-an, namanya melesat Casa Punduka bersama The Yardbirds dan kemudian supergroup Cream. Clapton menjadi sebuah fenomena. Petikan gitarnya begitu berpengaruh, hingga dinding-dinding London dipenuhi grafiti dengan tulisan sederhana namun kuat. Clapton is God. Ia adalah pahlawan gitar generasi pertama, seorang virtuoso yang menetapkan standar baru. Di puncak dunia pada usia yang sangat muda, ia seolah memiliki segalanya. Namun, seperti banyak kisah klasik, semakin tinggi seseorang terbang, semakin sakit jatuhnya. Tekanan dari status dewa, jadwal tur yang gila, dan kekosongan emosional yang ia bawa sejak kecil mulai meminta tumbal. Di awal tahun 1970-an, setelah membubarkan Cream, Clapton menemukan teman baru yang jauh lebih berbahaya, heroin. Zat inilah yang menjadi awal dari kejatuhan panjang yang hampir merenggut nyawa dan karirnya. Sang dewa mulai tenggelam. Kejatuhan Eric Clapton bukanlah sekadar kemerosotan, melainkan terjun bebas ke dalam jurang kegelapan. Kecanduan heroinnya di awal 70-an begitu parah hingga ia nyaris menghilang dari publik. Ia mengunci diri di rumahnya di Surrey. Dalam pengakuannya bertahun-tahun kemudian, ia mengungkapkan bahwa pada puncaknya, ia menghabiskan sekitar 16.000 US dollar per minggu untuk heroin. Uang itu tak hanya membeli narkoba, tapi juga isolasi dan kesengsaraan yang membungkam musiknya. Ketika ia dengan susah payah berhasil lepas dari heroin, iblis lain telah menanti, alkohol. Selama hampir 2 dekade, alkohol menjadi bahan bakar hidupnya dan kali ini kehancurannya disaksikan dunia. Reputasinya hancur. Ada momen-momen kelam yang melegenda. Salah satunya di konser untuk Bangladesh pada tahun 1971. Ia tampil dalam kondisi sakau parah dan harus disuntik metadon agar bisa naik panggung. Di lain waktu, ada kalanya ia tampil begitu mabuk hingga hampir tak bisa berdiri. Sebuah parodi tragis dari kejayaannya. Band-band bubar, proyek musik gagal, dan api kreatif di dalam dirinya perlahan meredup. Ia mencoba mencari pertolongan dan masuk rehabilitasi pada tahun 1982. Namun, kembali kambuh. Ia baru benar-benar berkomitmen pada pemulihan di akhir tahun 1980-an. Dalam autobiografinya, ia menulis dengan jujur tentang depresi dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ia adalah pria yang punya segalanya di mata dunia, tapi di dalam hatinya, ia hanya ingin mati. Dunia seolah sudah menyerah pada Eric Clapton. Dan mungkin ia pun sudah menyerah pada dirinya sendiri. Namun, takdir punya cara yang kejam untuk memberinya panggilan. Bukan lewat overdosis, melainkan lewat tragedi paling tak terbayangkan bagi seorang ayah. Tanggalnya adalah 20 Maret 1991. Clapton sedang berada di New York berusaha membangun kembali hubungannya dengan putranya yang berusia 4 tahun Connor, yang tinggal bersama ibunya, Lori Del Santo.
Pagi itu, Connor yang lincah sedang bermain di apartemen ibunya di lantai 53. Dalam sebuah kecelakaan mengerikan yang terjadi dalam hitungan detik, seorang petugas kebersihan membuka sebuah jendela besar untuk membersihkannya. Connor yang tak menyadari bahaya, berlari lurus ke arah jendela yang terbuka itu dan jatuh. Clapton, yang sedang berada di hotelnya dan bersiap menjemput Connor untuk makan siang, menerima telepon yang menghancurkan dunianya. Rasa sakit akibat kecanduan dan depresi selama bertahun-tahun seakan tak ada apa-apanya dibandingkan lubang hitam kepedihan yang tiba-tiba merenggut hatinya. Di titik terendah dalam hidupnya, di tengah duka yang melumpuhkan, Clapton dihadapkan pada pilihan, membiarkan tragedi ini menenggelamkannya selamanya, atau menemukan alasan untuk tetap hidup. Dalam keheningan pasca tragedi, Clapton kembali ke satu-satunya penyelamat yang pernah ia kenal, musik. Ia pernah berkata, musik selalu menjadi elemen keselamatan dalam hidup saya. Kali ini, musik harus menyelamatkannya dari jurang kesedihan yang tak berdasar. Ia mulai menulis, bukan untuk album atau tanggal lagu, tapi untuk Connor. Dari kedalaman dukanya, lahirlah sebuah lagu yang akan menjadi salah satu balada paling menyayat hati. Bersama penulis lirik Will Jennings, ia menciptakan Tears in Heaven. Lagu itu adalah sebuah surat, sebuah pertanyaan kepada putranya. Akankah kau mengenali namaku jika aku melihatmu di surga? Lagu itu pertama kali dirilis untuk soundtrack film Rush pada akhir 1991. Tragedi kematian Connor menjadi titik balik yang absolut. Clapton menyadari bahwa jika ia ingin menghormati ingatan putranya, ia harus hidup. Dan untuk hidup, ia harus sadar sepenuhnya. Komitmennya pada sobriety yang telah ia mulai beberapa tahun sebelumnya kini menjadi harga mati. Pada tahun 1992, penampilannya di MTV Unplugged mempuncangkan dunia. Versi akustik Tears in Heaven yang ia bawakan membuat jutaan orang merasakan ketulusan rasa sakitnya. Album Unplugged menjadi sukses besar, memenangkan 6 penghargaan Grammy, termasuk Album of the Year, dan memperkenalkan kembali Eric Clapton kepada dunia. Bukan lagi sebagai dewa gitar arogan atau pecandu menyedihkan, tetapi sebagai seorang manusia yang selamat. Jika kisah ini menyentuhmu, bagikan video ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang dalam kegelapan dan perlu mendengar bahwa selalu ada jalan untuk kembali ke cahaya. Tapi jangan salah, ini bukan akhir bahagia ala film. Kebangkitan Eric Clapton adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen setiap hari. Dengan sobriety sebagai fondasi barunya, ia mulai membangun kembali hidupnya, kepingan demi kepingan. Ia melakukannya demi Connor. Pada tahun 1998, ia mengambil langkah besar untuk membalas kebaikan yang ia terima. Ia mendirikan Crossroads Center di Antigua, sebuah pusat rehabilitasi narkoba dan alkohol. Pria yang pernah menghabiskan ribuan dolar untuk menghancurkan diri, kini mendedikasikan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu orang lain. Ia melelang koleksi gitar-gitarnya yang tak ternilai dalam lelang Christie's pada tahun 1999 dan 2004 untuk mendanai pusat tersebut, sebuah simbol pelepasan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Seharusnya saya sudah meninggal sejak lama, katanya dalam sebuah wawancara. Untuk alasan apapun, saya diberi kesempatan kedua. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Ia terus bermusik, melakukan tur, dan yang terpenting, tetap sadar. Ia bahkan menghadapi tantangan kesehatan baru, seperti kerusakan syaraf atau neuropati perifer, yang ia ungkapkan pada 2016, yang mempengaruhi kemampuannya bermain gitar, namun ia menghadapinya dengan rasa syukur karena masih diberi kehidupan. Kisah Eric Clapton adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Seorang pria yang dipuja sebagai Tuhan harus turun ke neraka terdalam untuk menemukan kembali kemanusiaannya. Tragedi di lantai 53 yang merenggut putranya adalah momen tergelap dalam hidupnya. Namun dari sanalah lahir cahaya penebusan. Ia tidak akan pernah melupakan Connor, tetapi ia memilih untuk mengubah warisan tragedi itu menjadi warisan harapan.
Dari seorang dewa gitar yang tenggelam dalam heroin, menjadi pecandu alkohol yang hancur, menjadi ayah yang patah hati, dan akhirnya menjadi legenda hidup dan pilar bagi komunitas pemulihan. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa titik terendah tidak harus menjadi akhir cerita. Terkadang, dari puing-puing kehancuran, kita bisa membangun fondasi terkuat untuk kehidupan yang baru dan lebih bermakna. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berjuang, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa harapan selalu ada. Jika Anda percaya pada kekuatan penebusan dan kebangkitan, tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan bagikan video ini. Anda tidak pernah tahu hidup siapa yang mungkin akan terselamatkan.